Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya kali ini akan menyoroti masalah himbauan dari BPPD yang mengatakan potensi tsunami dengan ketinggian kurang lebih 30-an meter di Jawa Timur secara spesifik menyebutkan Jawa Timur bukan Jawa Tengah, Jawa Barat semacam itu Saya menghubungkannya dengan saat ini yang dinarasikan kemunculan Al-Mahdi di tahun 2021 ini Lalu apa hubungannya? Akan ada potensi tsunami yang kurang lebih 29-30 meter ini dengan kemunculan Al-Mahdi Saya tentunya jika Al-Mahdi yang saya narasikan bahwa saat ini sudah muncul sudah dihadirkan di tengah-tengah sampaiannya saja yang belum tahu. Saya sangat meyakini tidak akan tinggal diam, tentu seperti itu Kenapa? Kasih sayang Al-Mahdi ini ya seperti kasih sayangnya Allah semacam itu. Bahkan pada narasi-narasi di banyak channel YouTube itu mengatakan Dewa Ngejawantah semacam itu sehingga sangat mempunyai kasih sayang terhadap semua makhluknya, tidak hanya terhadap manusia bahkan terhadap entitas yang lainnya semacam itu. Kasih sayang Al-Mahdi bisa dikata sebagai fotokopi semacam itu dari kasih sayangnya Allah semacam itu. Oleh karena itu saya meyakini jika potensi tsunami dan gempa yang sekian 8,7 skala Richter ini kalau saya sangat meyakini ini tidak terjadi semacam itu. Sebab apa? Ini Al-Mahdi akan berusaha untuk menghentikan, kalau sebisa mungkin untuk menghentikan. Saya sangat yakin itu Sebab apa? Karena kasih sayang Al-Mahdi ini sampai tidak bisa membayangkannya, kehalusan hatinya Al-Mahdi ini, bahkan sampai tidak bisa membayangkannya semacam itu. Keadilan apa yang dibawa Al-Mahdi ini sampai juga tidak bisa merasakannya. Karena mungkin sesuatu yang sampai anggap adil menurut sampai itu belum tentu keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi. Contoh sampai melihat seseorang ini ulama tapi mengapa katakanlah di akhir hayatnya misalkan kurang baik semacam itu. Ini kan yang membuat keadilan itu Allah yang tahu. Sering saya katakan juga, dulu ada di umat Bani Israel itu ada seorang ulama yang namanya Yebarsis semacam itu dan kisahnya seperti itulah. Dan ada juga di umat Nabi Musa itu Balaam bin Ba'urah semacam itu. Jadi kelihatan seseorang itu ulama misalkan ini belum tentu menjadikan dia memang benar-benar ulama menurut Allah semacam itu. Oleh karena ini jangan terkecoh sebab kriteria ulama yang menurut Al-Quran yang menurut Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tentu ulama ini dia akan selalu mencontoh
amal-amal perbuatan diri Kanjeng Rasul, ya. Saya sangat meyakini, apalagi dia ahli bait. Ahlul bait ini saya sangat meyakini yang mempertemukan atau mempersaudarakan atau sebagai keturunannya ini bukan dari keturunan biologisnya, tetapi dari keturunan amaliyahnya, ya. Bukankah di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, ya, innallaha la yanzuru fi amwalikum fi suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ini sudah jelas, jadi tidak ada patokan nasab keturunan menjadikan seseorang itu menjadi masuk surga, menjadi baik, ya. Bukan nasabnya, tetapi amal perbuatannya, hatinya ini. Oleh karena itu sebagaimana yang himbauan dari BPBD bahwa potensi gempa dan tsunami yang sekian besar ini, tentunya ini pun juga membuat Al-Mahdi ini, saya sangat yakini itu akan berbuat sesuatu semaksimal mungkin untuk, ya, mencegah hal itu, bahkan meniadakan hal itu, ya. Sebab apa? Yakinlah jika kemunculan Al-Mahdi ini sangat erat dengan datangnya hari kiamat. Dan dalam Al-Hadis sudah dijelaskan bahwa Al-Mahdi ini memegang tampuk pimpinan sebagai khalifat dunia ini hanya 7-9 tahun, semacam itu. Sehingga tidak lama, ya. Oleh karena itu jika sampean mengimpikan bahwa Indonesia menjadi mercusuarnya dunia semacam itu, ya. Kemudian Indonesia menjadikan pionirnya untuk ke seluruh global ini, tentu akan mengacu pada sebenarnya mercusuar dunia itu apa tuh? Apakah saat ini Indonesia belum dikatakan sebagai mercusuarnya dunia? Hah? Ya. Apakah keadilan yang sampai harapkan itu keadilan yang ditegakkan oleh seseorang atau superhero misalkan, ya, macam itu. Oleh karena itu sering saya katakan untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali ke jalan Allah, macam itu. Sehingga apapun nanti, apapun itu terjadinya kiamat, ya misalkan, ya, sampai ini sudah mempersiapkan diri untuk kejadian itu, gitu. Seandainya sampean ya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang husnul khatimah menurut Allah, semacam itu, ya. Jadi jangan hanya husnul khatimah menurut sampean, tapi husnul khatimah menurut Allah, macam itu. Sehingga untuk himbauan dari BPBD yang ada di daerah Jatim ini sebagai pemantik untuk sampean-sampean mendekatkan diri kepada Allah, macam itu, ya. Dengan meningkatkan, sebenarnya bukan ibadahnya, ya, tapi hatinya, kebaikan hati, kebaikan niat untuk mengabdi terhadap Allah, semacam itu. Makanya sering saya katakan untuk mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, semacam itu. Jika sampean belum bisa membaca makna, ya lihatlah di internet dengan pemahaman yang jangan sepotong-sepotong, macam itu. Jadi jangan sampean hanya membaca kemudian ingin berdebat lalu mencari dalilnya, semacam itu. Tapi jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk sampean-sampean, macam itu, ya. Sehingga jika nanti sewaktu-waktu terjadi benar apa yang dijanjikan adalah kebenarannya pasti, ya. Ini sampean sudah tidak ragu lagi, tidak menyesal lagi nantinya, semacam itu, ya. Oleh karena itu
Wahai yang mengaku diri atau diakukan sebagai ulama atau ustadz, ingatlah ayat yang mengatakan faman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Sampean sudah berani mengatakan, membahas tentang Allah, ya, maka ya harusnya sampai benar-benar tahu Allah itu sebenarnya siapa, ya. Jangan hanya dari bacaan-bacaan yang hanya untuk membenarkan suatu argumentasi sampean saja, sampean mengesampingkan ayat-ayat yang lainnya. Janganlah suka mengkafir-kafirkan orang. Karena apa? Karena sesungguhnya yang kafir itu, sebenarnya siapa yang kafir itu sampean tidak tahu. Karena dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bahkan sebagian manusia itu ada yang percaya, beriman terhadap Allah dan hari akhir, tetapi mereka ini sebenarnya bukan orang-orang mukmin. Ya. Yakhadi'un Allah wa huwa yakhadi'uhum, ya. Macam itu. Sehingga seolah dia itu mengakali Allah, ya. Padahal Allah itu sangat pandai-pandainya orang yang membuat strategi semacam itu, ya. Sebenarnya tahu kalau sampean sebenarnya tidak iman semacam itu, walaupun sampean dalam kata-kata mengatakan beriman terhadap Allah dan hari akhir semacam itu. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah diakukan sebagai ustaz, sebagai ulama, ingatlah ini kata-kata Allah dalam Al-Quran itu, man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Jadi Al-Quran haruslah menjadikan petunjuk terhadap sampean-sampean. Jangan ngawur aja, ya, macam itu. Sehingga jika nanti benar-benar terjadi kiamat itu, sampean tidak menyesal dia di akhirnya, ya. Enggak ini seperti yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Tidak, akhirnya ya Allah, berikanlah waktu saya untuk sehari lagi kembali ke dunia, akan saya perbaiki amal-amal, ya, semacam itu. Ini kan penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu, yang menurut saya, ya, kejadian, ya, yang imbauan dari BPBD ini bahwa akan terjadi potensi gempa dan tsunami yang begitu besar, saya sangat yakinlah bahwa tentu Al-Mahdi akan selalu berusaha menetralisir atau menghilangkannya kalau bisa. Jikapun sampean masih katakanlah tidak mempercayai kedatangan Al-Mahdi, misalkan semacam itu, yakinlah bahwa persiapan untuk menyambut kedatangan hal sesuatu yang tidak diperkirakan ini akan sangat baik, ya. Istilahnya bersiap siaga, sedia payung sebelum hujan, semacam itu, ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, dan anggap Al-Quran sebagai petunjuk dan mengharapkan hidayah dari pembelajaran Al-Quran itu, ya. Mudah-mudahan Al-Quran sebagai petunjuk sampean-sampean. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.